Pada tutorial kali ini kita akan bahas tentang array pada PHP. Tapi sebelum itu kita perlu tahu sama apa yang namanya struktur data. Struktur data adalah cara yang dipakai komputer buat nyimpen data pada RAM. Dan array itu adalah salah satu struktur data yang paling sering dipakai pada pemrograman. Sekarang apa itu array? Array adalah struktur data yang dipakai buat nyimpen sekumpulan data ke memori. Karena array ini menampung lebih dari satu data, maka array punya yang namanya indeks alias nomor urut dari setiap datanya. Hal yang perlu diingat tentang indeks ini adalah urutannya dimulai dari 0, bukan dari 1. Cara bikin array adalah dengan pakai kurung siku atau pakai function array kayak gini. Terus setiap isi datanya dipisahin pakai koma. Array ini menampung tipe data string yang berisi nama-nama kota. Satu array juga bisa menampung berbagai tipe data. Jadi di dalam satu array bisa aja berisi tipe data integer alias bilangan bulat, float alias bilangan pecahan, string, boolean true atau false. Nah, sekarang kalian udah tahu tentang array dan cara bikinnya. Pada tutorial kali ini, Hashtags mau bahas apa aja yang bisa kita lakuin pada struktur data array, kayak cara ngambil data, nambahin data, hapus data, dan nampilin data pakai perulangan, dan metode apa aja yang perlu diketahui pada array. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas cara ambil data. Buat nampilin output bisa pakai echo seperti biasa. Kalau mau ambil salah satu data, tinggal tulis aja nomor urut alias indeksnya. Misalkan kita mau ambil data BMW, kita tinggal panggil aja indeks ke-1. Kenapa bukan indeks kedua? Ingat bahwa indeks pada array dimulai dari 0, bukan 1. Jadi indeks BMW adalah 1. Terus buat ngambil semua datanya, kalian bisa looping array pakai perulangan for each. Cara ini sangat berguna kalau data array berisi banyak data. Sekarang kita coba nambahin data ke array. Ada dua cara buat ngelakuin itu. Cara yang pertama bisa dengan pakai indeks. Contohnya kayak gini. Indeks terakhir pada data array mobil adalah 3. Jadi kita tambahin indeks keempat. Terus coba tampilin outputnya. Maka hasilnya indeks pada data array bertambah menjadi 4. Dimana indeks keempat adalah Tesla. Jadi kalau mau tambahin data array pakai cara ini, kita perlu tahu berapa ukuran indeksnya dulu. Kalau nilai indeks yang kita tambah ternyata udah ada, maka data lama akan tertimpa alias terganti sama nilai yang baru. Cara yang kedua lebih sederhana karena kita nggak perlu tahu jumlah indeks. Cara ini bakalan nambahin indeks secara otomatis. Caranya adalah dengan kosongin aja indeksnya. Contohnya kayak gini. Konsep penambahan pakai cara ini adalah otomatis nambahin data setelah indeks terakhir. Jadi kita nggak perlu cari tahu berapa indeks terakhir tanpa khawatir nimpa data lama. Karena kalau kita isi dengan indeks yang udah ada, maka datanya akan tertimpa alias tergantikan. Kita juga bisa nambahin beberapa data sekaligus. Tinggal kasih koma aja buat misahin data-datanya kayak gini. Terus kalau mau hapus indeks pada array, caranya adalah dengan pakai function unset. Metode ini berfungsi buat hapus data. Cara pakainya adalah kayak gini. Tinggal panggil nama arraynya dan isi dengan indeks keberapa yang mau dihapus. Next, cara buat edit data indeks pada array. Caranya adalah kayak gini. Panggil nama array dan isi indeks keberapa yang mau diedit. Kemudian isi nilai baru alias nilai perubahannya. Selanjutnya kita bahas array asosiatif. Ini adalah jenis array yang gak punya nomor indeks, melainkan menggunakan kata kunci alias keyword sebagai indeksnya. Pada array ini kita pakai tanda sama dengan, lebih besar dari, yang membentuk tanda panah buat mengasosiasikan kata kunci dengan isi array. Contohnya kayak gini. Di sini kita tampilin data array pakai metode printr buat nampilin raw data alias data mentah. Printr ini biasanya dipakai buat debugging supaya tahu isi datanya. Yang terakhir adalah array multidimensi. Array ini adalah array dengan dimensi lebih dari 1. Contohnya kayak matriks.
Setiap data array dipisahin sama kurung siku dan koma. Terus kita tampilin pakai perulangan for each. Selesai. Sekian dulu tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Bantu dukung channel ini dengan klik subscribe. Jangan lupa like dan komen buat sharing atau bertanya. Thanks banget buat yang udah nonton. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan subscribe.